Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebanyakan mayoritas manusia mengimani atau mengakidah di dalam hatinya bahwa kiamat sugro itu kiamat, yakni kiamatnya kematian badan, kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro nanti ketika selesai di dalam alam barzah menunggu kiamat kubro. Itulah pemahaman kita semua selama ini, termasuk saya. Akan tetapi hakikat kiamat sugro itu bukan kematian badan ini. Kiamat sugro itu adalah ketika datang detik-detik akil baligh tiba. Itulah kiamat sugro, kiamat kecil. Yang mana di dalam kiamat kecil itu kita ingkar kepada kekuasaan Allah. Kita ingkar, kita menghancurkan hidup dan badannya Allah. Kita menghancurkan kekuasaan Allah. Kita menghancurkan wujudullah. Kita menghancurkan kehidupan Allah menjadi wujud dan kehidupan diri kita. Itulah sejak detik-detik akil baligh ketika Adam, ketika yang tak ada mengaku merasa ada. Itulah jadi kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu sebenarnya sudah aplikasinya ada di tiap-tiap diri manusia. Jadi Al-Quran itu nyata adanya, nyata kebenarannya di setiap hati-hati manusia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil itu kita sudah melewati dan sudah berlangsung. Kiamat sugro ini sudah terjadi. Jadi apapun yang kita lakukan serba hancur kiamat. Apapun yang kita kerjakan hancur kiamat. Sholat kita hancur kiamat. Ibadah kita hancur kiamat. Hidup kita hancur kiamat. Badan kita hancur kiamat. Yakni alias najis, rusak, kotor, racun. Jadi untuk kembali kepada Allah ya nunggu kiamat kubro. Kapan itu kiamat kubro itu? Yakni baiat, itulah kiamat kubro itu. Maknanya ketika yang Adam kembali kepada yang Adam, yang tidak ada kembali kepada yang tidak ada, yang tidak hidup kembali kepada yang tidak hidup. Ketika setelah baiat, nyatalah hanya Allah yang ada, nyatalah hanya Allah yang wujud, nyatalah hanya Allah yang hidup, nyatalah hanya Allah yang berkuasa. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan pasca kiamat kubro. Setelah itu dikembalikan lagi kepada
Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi itulah Al-Quran itu serba nyata. Iman kepada Allah, beragama kepada Allah itu semuanya serba nyata. Bukan angan-angan, bukan bayang-bayang saja. Tetapi nyata adanya menurut akal sehatnya manusia, nyata keberadaannya. Akan tetapi bila akal kita tak sehat, maka semuanya hanya bayang-bayang saja, hanya angan-angan saja. Apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang artinya, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Inilah yang dimaksud hari kiamat itu. Setelah kiamat sugro, kiamat kecil, atau saat datangnya detik-detik akil balik tiba, maka manusia dikumpulkan di hari kiamat itu, sesembahan itu menjadi musuh mereka. Maknanya kita selama ini menyembah berhala-berhala, menyembah uang, menyembah harta, menyembah diri, menyembah ilmu, menyembah amal, menyembah kepintaran, menyembah kecerdasan, menyembah pengetahuan, dan menyembah banyak berhala-berhala yang disembahnya. Akan tetapi bila kiamat kubro datang, yakni saat baiat tiba, maka manusia akan menjadikan musuh-musuh apa yang telah disembahnya. Maka manusia rela itu meninggalkan apapun yang disembahnya selama ini. Uang ditinggalkan, harta ditinggalkan, kendaraan ditinggalkan, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, ilmu ditinggalkan, amal ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, sholat ditinggalkan. Bahkan hidup dan badan pun ditinggalkan untuk pulang menghadap Allah saat detik-detik pintu berbaiat, yakni baiat secara sukarela ketika kita masih hidup. Tapi bila tidak, ya nanti pun ketemu baiat akbar, yakni ketika datang detik-detik syakaratul maut yang begitu dahsyat dan sakitnya siksa-siksa di dalamnya. Harta diambil semua, ditinggalkan semua, ilmu amal ditinggalkan semua dengan paksa dan siksa. Dan akan menjadikan musuh-musuh apa yang disembahnya, maknanya ditinggalkan dengan rela dan ridho atau dengan terpaksa. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Dan apabila, ayat yang ke-7, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang kafir berkata ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.
Jadi orang-orang kafir, orang-orang tak beriman tidak akan suka, tidak akan senang bila berbicara tentang ketuhanan. Berbicara tentang ilmu tasawuf, berbicara tentang ilmu tauhid, berbicara tentang ilmu ma'rifat, orang-orang kafir telinganya dibekap oleh iblis dan setan, matanya dibutakan oleh iblis dan setan. Kenapa? Agar tidak bisa kembali kepada Tuhannya, agar tetap terbelenggu dengan keiblisannya di dalam hatinya, yakni mentuhankan dirinya sendiri. Dengan ilmunya mentuhankan dirinya sendiri, dengan kecerdasannya mentuhankan dirinya sendiri, dengan kepintarannya mentuhankan dirinya sendiri, dengan pangkat-pangkatnya mentuhankan dirinya sendiri, dengan kebanggaan dan kemuliaannya di dalam hatinya. Jadi inilah kebenaran Al-Quran itu. Manusia telah kedatangan kiamat sugro ketika kebesaran Allah, ketika keagungan Allah, ketika kewujudan Allah dihancur leburkan oleh manusianya. Maka manusianya jadi Tuhan, manusianya jadi penguasa di dalam dirinya sendiri. Inilah kiamat sugro yang akan bertemu dengan kiamat kubro ketika manusia telah menyadari kedzalimannya, manusia telah menyadari kesalahannya, manusia telah menyadari bahwa dirinya selama ini telah tersesat jauh dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi akil baleh secara syariat dan akil baleh secara makrifat beda. Kalau akil baleh secara syariat ya umur manusianya, akan tetapi akil baleh secara makrifatnya manusia dikehendaki untuk mengenal Tuhannya tidak pandang bulu usia berapapun. Jadi akil balik secara hakikatnya manusia tidak sama. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah, kekuasaan Allah untuk mengembalikan manusia ke jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesadaran, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.